Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisri Lestari, NIM 20233093 dari jurusan Manajemen Pajak. Kali ini saya akan membacakan resume minggu ke-6 tentang keterampilan komunikasi perpajakan di era digital 4.0. Keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk membina hubungan baik dengan sehat di mana saja, baik itu di lingkungan sosial, sekolah, usaha, dan perkantoran. Kedua, ada keterampilan membaca. Keterampilan membaca yaitu kapasitas diri seseorang dalam memahami, menafsirkan, membaca, dan memecahkan kode bahasa pada teks tertulis. Dengan kemampuan membaca, seseorang bisa memahami, menyesuaikan, bahkan menanggapi pesan yang disampaikan secara tertulis seperti pesan, surat, dan lain sebagainya. Kiat membaca yang efektif. Yang pertama, cari tempat membaca yang kondusif, tenang, dan tidak bising. Yang kedua, gunakan jari telunjuk untuk memfokuskan pada bacaan. Yang ketiga, jangan bergumam pada saat membaca. Yang keempat, usahakan membaca dengan jarak 30 cm. Yang kelima, jangan bolak-balik dalam membaca. Contohnya, tidak terfokus pada kosakata yang tidak dipahami. Yang keenam, membaca kalimat dalam satu kalimat utuh. Yang ketujuh, cari ide pokok dalam satu paragraf. Yang kedelapan, rutin mengukur kemampuan membaca kita. Yang kesembilan, rajin dan tekun. Yang kesepuluh, scanning atau baca sepintas saja. Yang ke-11, tulis kembali semua ide yang kita temukan. Faktor yang mempengaruhi keterampilan membaca. Yang pertama ada faktor fisiologis, yaitu faktor yang mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Yang kedua, faktor intelektual, yaitu faktor yang berhubungan dengan kecerdasan kita. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan contohnya latar belakang dan pengalaman si pembaca di rumah. Yang kedua, sosial ekonomi keluarga pembaca. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor psikologis yang A, motivasi, yaitu untuk meningkatkan minat baca seseorang. Yang kedua, minat baca, keinginan yang kuat dan disertai usaha oleh seseorang. Yang ketiga, kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Yang keempat, kemampuan berbahasa karena keterbatasan kosakata yang dimiliki. Keterampilan mendengar. Keterampilan mendengar diartikan sebagai proses pemahaman secara aktif untuk mendapatkan informasi dan sikap dari pembicara yang tujuannya untuk memahami pembicaraan secara objektif. Kiat membaca yang efektif. Yang pertama, tunggu orang lain selesai berbicara. Yang kedua, ulangi apa yang kita dengar. Yang ketiga, ajukan pertanyaan jika ada yang kurang jelas, jangan berasumsi sendiri. Yang keempat, tunjukkan bahasa tubuh yang aktif dan positif. Yang kelima, jujurlah jika ada yang tidak bisa didengar dengan optimal. Faktor yang mempengaruhi mendengar. Yang pertama, faktor pembicara, yaitu jika pembicara tidak jelas menyampaikan informasi, kita juga tidak akan jelas menerima informasinya. Yang kedua, faktor pendengaran, yaitu adanya gangguan pada pendengaran kita. Yang ketiga, faktor situasi dalam mendengarkan informasi. Contohnya, pada saat bising kita tidak akan dapat mendengar informasi dengan jelas. Yang terakhir, faktor penyimak, yaitu kita yang menjadi pendengar dan yang memahami isi pesan. Keterampilan menulis. Keterampilan menulis yaitu salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh seseorang atau kita sendiri. Keterampilan menulis juga merupakan kemampuan pengungkapan gagasan, pendapat, dan perasaan penulis kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis atau tulisannya. Kiat menulis yang efektif. Yang pertama, mulailah menulisnya sesegera mungkin. Yang kedua, putarlah musik kesukaan untuk memperlancar ide atau gagasan kita. Yang ketiga, pilih waktu yang paling sesuai. Yang keempat, lakukan olahraga ringan agar otak kembali segar. Yang
Yang keenam, pecahkan menjadi bagian kecil tulisan kita jika kita menulis dalam bentuk besar seperti menulis buku, novel, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, bacalah apa saja yang dapat menambah wawasan kita. Yang kedelapan, gunakan warna-warna yang berbeda untuk tiap-tiap bagian atau gagasan tulisan yang kita buat. Faktor yang mempengaruhi keterampilan menulis, yaitu yang pertama, kurang lancar dalam mengeluarkan ide-ide menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, kurang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang cerita. Yang keempat, kurangnya kemampuan dalam berpikir abstrak. Dan yang terakhir, perkembangan kognisi yang baru mencapai tahap operasional. Mungkin sekian hasil resume saya pada minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.